Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar, dan di video kali ini kita akan mengulas tentang tabel, teman-teman. Gimana sih cara kita menggunakan tabel di dalam sebuah HTML, dan bagaimana kita bisa mengoperasikan tabel itu hingga kita bisa mengisi data di dalamnya. So, langsung aja simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, tabel ini sangat berguna sekali ketika kita membuat sebuah website. Jadi di pembahasan HTML ini sangat penting sekali kita membahas tentang tabel ini. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita membuat tabel di HTML, pertama-tama kita harus memahami dulu teman-teman, gimana sih tabel itu terbentuk dan bagaimana struktur dari tabel itu. Jadi di sini saya punya sedikit ilustrasi. Kalau di dalam sebuah tabel sebenarnya dia terdiri dari kumpulan beberapa sel yang tersusun menjadi sebuah baris dan juga kolom. Oke, jadi satu kotak yang ada di sini ya. Kalau di sini kita lihat, ini adalah satu buah sel, teman-teman. Di dalam sebuah sel ini, kalau kita tuliskan dalam koordinat, dia memiliki sumbu X dan juga Y. Yang mana X itu adalah barisnya dan Y itu adalah kolomnya. Di ilustrasi ini, untuk yang paling atas yang di sini saya blok, ini adalah baris pertama. Lalu untuk yang di sini, dia adalah baris kedua. Lalu yang di sini adalah baris ketiga. Beda lagi dengan kolom, teman-teman. Kalau kolom di sini adalah kolom pertama, di sini kolom kedua, dan di sini adalah kolom ketiga. Seperti itu. Oke, kalau kita tuliskan dalam sebuah koordinat, yaitu baris, koma, kolom, untuk yang paling atas ini, sel yang paling pertama, dia ini adalah koordinat 1,1. Atau kalau kita jabarkan, dia adalah baris pertama, kolom pertama dari sebuah tabel. Untuk yang selanjutnya di sini ada 1,2, maksudnya dia adalah baris pertama dalam tabel itu dan kolom kedua. Dan seterusnya teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jadi di dalam satu tabel ternyata ada baris dan juga kolom. Dapat kita pahami bersama teman-teman kalau satu tabel itu terdiri dari beberapa baris. Dan satu baris itu berisi beberapa kolom. Oke, itu poinnya teman-teman. Sekarang kita akan coba masuk ke script HTML kita. Jadi sebelumnya kita udah punya latihan 1 sampai latihan 10. Sekarang kita akan buat sebuah latihan atau file HTML yang namanya itu adalah latihan11.html. Di sini untuk lokasi penyimpanannya saya letakkan di folder HTML dasar yang sebelumnya sudah kita gunakan bersama-sama. Oke, untuk filenya namanya latihan11.html. Silahkan kalian ketikkan untuk struktur dasar dari HTML. Di sini saya akan ketikkan aja HTML. Lalu saya enter, dia akan membentuk susunan struktur dasar dari HTML. Karena saya menggunakan aplikasi atau software Sublime Text. Poinnya tadi teman-teman, satu tabel itu terdiri dari beberapa baris. Bisa saja seperti itu. Nah di sini logikanya, untuk tabel itu tag-nya yang bisa kita gunakan adalah tag table. Kayak gini. Jadi tag table ini atau tabel, dia ada tag pembuka dan juga tag penutup. Tadi logikanya di dalam sebuah tabel bisa jadi ada beberapa baris. Nah untuk baris sendiri di dalam HTML kita bisa mengetikkan tag yang namanya tr atau kepanjangan dari tabel row. Di dalam sebuah baris tadi ternyata bisa jadi ada beberapa kolom. Untuk kolom teman-teman di dalam HTML kita bisa mengetikkannya dengan tag td atau tabel data. Ya, ini adalah struktur dasar dari tabel yang ada di dalam HTML. Semisal di sini kita ketikkan baris pertama, koma, kolom 1, terus kita coba buat lagi di sini ada 2 TD atau tabel data ya, 2 kolom, baris pertama, kolom 2. Lalu untuk TR-nya ini kita copy, terus saya pastekan di bawahnya. Ini saya kecilkan sedikit ya. Terus di sini adalah baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2. Coba kita simpan dulu teman-teman. Coba kita buka untuk filenya, saya akan masuk ke folder HTML_dasar. Untuk latihan 11.html akan kita jalankan menggunakan Chrome. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tanpa pemisah dia ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, kayak gitu. Tapi kita belum tahu apakah ini tabel ataukah paragraf biasa. Nah, di dalam tag table kita bisa memanfaatkan atribut yang namanya border. Border ini dapat kita gunakan untuk menampilkan pembatas di setiap selnya untuk membentuk sebuah tabel. Tinggal kita ketikkan aja border.
Lalu kita ketikkan satuannya. Jadi di dalam HTML untuk satuan defaultnya adalah pixel. Kalau kita ketikkan satu gini aja, dia satuannya pixel. Jadi kita ketikkan seperti ini aja, kita simpan. Coba kalian jalankan di browsernya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi setiap selnya dia sudah ada pembatasnya. Jadi yang paling atas ini, yang paling atas kiri ini, dia adalah baris pertama, kolom pertama. Di sini baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya kayak gitu. Nah coba sekarang kita cocokkan dengan yang ada di struktur tabel tadi. Yang kita bahas untuk studi kasus yang tadi. Di sini kita punya 3 baris dan juga 3 kolom. Dengan koordinat seperti ini, 1,1, 1,2, sampai 3,3. Coba kita terapkan di tabel kita tadi, teman-teman. Kita punya 3 baris dan punya 3 kolom. Berarti untuk TR-nya kita punya 3, dan di dalam satu TR itu terdapat 3 TD, kayak gitu. Di sini kita masih punya 2 TD, berarti kita tambahkan 1 TD lagi. Untuk koordinatnya kita ginikan ya, 1, terus kita berikan koma 1, di bawahnya kita berikan 1,2, koordinatnya aja ya teman-teman. Terus yang terakhir kita punya baris pertama atau baris 1, untuk kolomnya itu adalah kolom ketiga. Oke, jadi untuk baris pertama kita sudah punya 3 koordinat utama, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dengan koordinatnya masing-masing. Sekarang biar simple, ini akan saya copy menjadi 3. Yang bawah ini saya hapus. Yang 1,1 saya ubah menjadi 2,1 karena dia adalah baris kedua dan seterusnya ke bawah. Terus untuk yang ini akan saya copy teman-teman. Dan saya pastekan di bawahnya ini, di bawah TR yang kedua tadi. Untuk koordinatnya yang depan saya ubah menjadi 3 karena sekarang dia adalah baris ketiga dan kolomnya tetap. Coba kita simpan, sekarang kita masuk ke browser. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah punya 3 baris dan juga 3 kolom. Kita juga sudah menuliskan koordinatnya masing-masing. Sekarang kita akan coba masuk studi kasus selanjutnya. Ternyata teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melihat tabel seperti ini. Jadi tabelnya itu sudah ada datanya. Di atas ini ada keterangan setiap kolomnya. Untuk kolom nomor, di bawahnya akan diisi dengan nilai sesuai nomor ya. Jadi kolom nomor diisi dengan nomor, terus di sini ada kolom nama, di bawahnya diisi dengan nama, dan seterusnya. Tapi seperti ini teman-teman. Masalahnya, struktur dasar dari tabel tadi, kita punya baris dan juga kolom. Nah di sini kalau semisal kita punya 5 baris, baris yang paling atas atau baris 1 kita gunakan sebagai nama dari kolom yang akan kita isi di bawahnya. Jadi dalam tabel ini, untuk baris yang paling atas itu sering kita sebut sebagai kepala tabel. Dan untuk baris-baris yang ada di bawahnya kepala tabel itu kita sebut sebagai badan tabel. Oke, jadi di sini kita udah bedakan lagi kalau tadi cuma baris dan kolom. Sekarang kita pecah lagi menjadi 2. Jadi satu tabel itu ada kepala tabel dan juga badan tabel. Nah, gimana dengan struktur dari baris dan kolomnya? Apakah berubah? Seperti ini. Jadi untuk bagian tabel tadi ada 2. Kepala tabel dan badan tabel. Untuk di dalam HTML, kepala tabel ini kita tuliskan dengan tag t-head. Jadi di dalam t-head ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan untuk menuliskan kepala tabel. Dan ternyata kepala tabel ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu baris dan kolom. Tetap ada baris dan juga ada kolom teman-teman. Untuk barisnya tagnya tetap yaitu tr, tabel row. Tapi untuk kolomnya kita bisa menggunakan th atau tabel heading. Jadi kepala tabelnya itu untuk kolom-kolomnya itu nanti akan ada formatnya sendiri. Selanjutnya untuk bagian badan tabel, kita bisa mengetikkan tag t-body di dalam HTML. Dan masih sama, untuk di dalam t-body ini ada 2 komponen. Yang pertama itu adalah baris, tetap ya, dia menggunakan tag tr untuk tabel row. Dan untuk kolomnya kita baru menggunakan td atau tabel data teman-teman. Nah sekarang bedanya th untuk tabel heading dan juga td tabel data itu apa teman-teman? Coba sekarang kita terapkan bareng-bareng. Kita akan coba menggunakan studi kasus yang ini teman-teman. Jadi kita punya 5 baris dan juga 5 kolom. Sekarang kita akan masuk ke HTML kita. Di sini saya akan bedakan untuk percobaan pertama. Di sini saya berikan apa enaknya H1 teman-teman. Percobaan 1. Di bawah sini, di bawahnya tabel ini akan saya berikan BR dulu biar dia turun 1 baris. Terus di bawahnya baru saya buat H1 untuk percobaan 2. Oke, di bawahnya sini
kita tadi punya 5 baris dan juga 5 kolom. Sekarang saya akan ketikkan tag untuk tabel dulu. Untuk atributnya tadi kita berikan border, kita berikan 1 dulu. Di dalam tabel kita akan punya T-head ya. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah tabel kepala yaitu T-head. Di dalamnya tadi ternyata ada TR. Yang di dalamnya itu ada 5 kolom. Ya, kita ketikkan di sini TH ya, jangan lupa. Karena dia ada di dalam tabel kepala, jadi untuk kolomnya kita berikan TH. TH-nya tadi ternyata ada 5, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita udah punya 5 kolom di dalam tabel kepala. Sekarang kita buat dulu untuk tabel bodinya. Jadi di sini ada T-body, di bawahnya T-head ya, teman-teman. Di bawahnya penutup T-head. Di dalamnya kita punya 4 baris karena 1 barisnya udah kita masukkan di dalam kepala tabel, teman-teman. Jadi di sini kita akan buat 5 TR, tapi kita buat 1 TR dulu, nanti kita copy paste aja ya, teman-teman. Di dalam 1 TR kita punya 5 TD kayak gini. Oke, sekarang kita simpan. Coba kita lihat rancangannya tadi. Untuk kolom pertama, di sini ternyata ada nomor, terus nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Silakan kalian ketikkan di sini, teman-teman, di TH-nya. Jadi di sini ada nomor, terus ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, dan juga tanggal lahir. Sekarang kita akan coba isi baris pertama yang ada di dalam T-body, teman-teman. Untuk nama yang pertama ini ada Alexander Kurniawan, laki-laki, Jalan Merdeka. Jadi di sini bisa kita ketikkan Alexander Kurniawan. Oh, salah. Di sini yang pertama bukan Alexander, yang pertama adalah nomor, terus baru nama, terus di sini jelas kelaminnya laki-laki, teman-teman. Selanjutnya ada alamat Jalan Merdeka. Oh, ini kena tag ya. Terus yang terakhir untuk tanggal lahirnya kita strip dulu. Coba kita gunakan seperti ini dulu. Jadi ada 2 TR. Yang pertama masuk di T-head, yang selanjutnya masuk ke T-body. Kalian simpan, coba jalankan di browser, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita udah punya 2 percobaan. Yang pertama tadi kita mengenal dasar-dasar ya dari tabel. Terus selanjutnya di sini ada percobaan 2. Udah sesuai ya, teman-teman, di sini. Cuma bentuk tabelnya belum sesuai. Nanti kita coba ulas bareng-bareng. Yang penting sekarang untuk TR ya di sini sama TD-nya sudah sesuai. Di sini kita sudah terjawab. Untuk perbedaan dari TH dan TD itu ada di sini. Nah, kalau TH dia langsung otomatis atau secara default dicetak tebal, dan untuk teksnya dia otomatis rata tengah, teman-teman. Selayaknya untuk judul-judul dari kolom yang kita punya di dalam sebuah tabel kayak gitu. Tapi untuk TD ya di sini dia teks biasa aja. Dia nggak ada tebal, nggak ada apa, dia stylenya ya biasa kayak gitu. Coba sekarang kita lengkapi, dia ada 3 baris lagi ya, teman-teman, di sini. Untuk namanya saya tetap pakai ini aja dulu ya. Kalau kalian ingin modifikasi, silahkan modifikasi sendiri, teman-teman. Oke, di sini nomornya aja yang saya ubah. Nomor 3 dan nomor 4. Oke, kalau sudah kita simpan, coba kalian jalankan. Harusnya hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita udah punya 4 baris untuk di T-body, dan di T-head-nya kita punya 1 baris. Nah, tapi kalau kalian lihat, sekarang coba kalian zoom aja ini, teman-teman. Di sini, untuk tabelnya, bordernya kayak ada double kayak gitu ya. Ada double garis, ada double line. Jadi ini sebenarnya selnya itu ada di dalam, dan setiap sel itu dia punya jarak dengan sel yang lainnya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan, kalian coba lihat di sini. Ya, saya punya ilustrasi. Untuk dalam satu sel itu ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi yang paling dalam itu adalah konten, teman-teman. Jadi konten kalau di tabel kita, kalian lihat di sini. Tulisan Alexander Kurniawan ini adalah konten dari sebuah sel. Kayak gitu ya. Di dalam sebuah sel ada komponen nama, terus di sini ada laki-laki, ada Jalan Merdeka, dan juga ada nomor. Itu adalah konten. Dia adalah komponen terdalam dari sebuah sel kayak gitu. Kita masuk ilustrasinya lagi. Lapisan setelahnya konten, ada yang namanya sel padding. Jadi jarak antara konten dengan border itu disebut sebagai padding, teman-teman. Lalu setelah itu lapisan selanjutnya ada border yang tadi udah kita buat bareng-bareng. Setelah itu baru spacing.
Jadi spacing ini yang tadi kelihatan kayak double line atau garis double tadi ya teman-teman di baris kita. Jadi kita bisa memanfaatkan atribut yang namanya cell spacing untuk merapatkan garis-garis yang tadinya berongga di dalam tabel kita teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita coba. Di sini di tabel ya, tabel border sama dengan 1, setelahnya kita berikan atribut yang namanya cell spacing kayak gini. Coba kalian berikan nilai 10 atau 5 dulu deh biar nggak banyak-banyak. Kita simpan. Kalau sebelumnya tabelnya bentuknya seperti ini, coba kalian amati percobaan 2 ya. Kalau kita reload, lihat jarak antar sel itu lebih besar lagi teman-teman. Jadi jaraknya itu lebih berongga lagi. Coba kita berikan 10. Apakah ada perubahan? Kalau kita jalankan, nah jarak setiap sel antar sel itu sekarang rongganya lebih besar lagi teman-teman. Yang kalian lihat tadi seperti berongga, ternyata dia adalah cell spacing atau jarak antar sel kayak gitu. Gimana dong biar tabelnya itu kelihatan garisnya cuma 1? Ya tinggal kalian ubah nilai yang ada di atribut cell spacing ini menjadi 0 teman-teman. Jadi dia menandakan setiap sel itu jaraknya atau spasinya itu 0. Dia 0 px. Yang terlihat nanti hanya bordernya. Selnya nggak punya rongga dengan sel yang lainnya. Coba kalian simpan, sekarang kalian jalankan. Dan kalian lihat, oke di sini tabelnya sedikit lebih baik. Jadi dia udah nggak ada jaraknya setiap sel, jadi nggak ada rongganya. Kelihatannya cuma border gitu aja. Oke, selanjutnya lapisan selanjutnya tadi kita lihat. Di setelahnya konten, sebelumnya border, itu ada yang namanya cell padding teman-teman di sini. Jadi jarak antara konten dan juga border. Kalau kalian lihat di sini, tabel kita, kontennya tulisan Alexander Kurniawan ini sama border itu nempel banget teman-teman. Jadi dia nggak ada jarak sama sekali. Kelihatannya kurang rapi. Kayak ini juga, Jalan Merdeka. Dia sangat nempel dengan garis yang ada di kiri dan kanannya. Kita bisa memanfaatkan namanya cell padding ya, atau jarak antara konten dan juga border. Ketikkan aja atribut yang namanya di sini cell. Nah, dia akan muncul cell padding. Ya, kalian ketikkan semisal 2. Untuk satuan defaultnya adalah pixel, kalian ketikkan gini aja dulu teman-teman. Kalau kalian simpan dan kalian jalankan, lihat. Sekarang untuk kontennya dia udah punya jarak dengan bordernya. Kalau kurang besar coba kalian ubah juga di sini. 2 kalian ubah menjadi 10. Biar kelihatan, kerasa teman-teman kelihatannya. Kalian simpan terus coba jalankan di sini. Oke. Sangat berbeda ya teman-teman. Jadi untuk konten yang ada di dalam sini, Alexander Kurniawan, dia udah punya jarak dengan si border. Begitu pula dengan heading yang ada di sini. Di T-head-nya juga udah ada jarak antara konten yang ada di dalam sini dengan bordernya kayak gitu. Jadi itu untuk dasar-dasar dari tabel. Nah sekarang saya kecilkan sedikit ya. Karena sebelum-sebelumnya kita menghubungkan antara latihan yang kita buat dengan halaman utama atau latihan 1.html. Jadi di bawahnya tabel sini saya mau buat sebuah anchor untuk menghubungkan ke latihan 1.html. Ya, jadi di bawahnya tag table di sini saya PR dulu ya biar nanti ada jaraknya. Terus di bawahnya saya akan buat sebuah anchor menghubung ke latihan 1.html. Lalu untuk tulisannya di sini saya ketikkan home kayak gitu. Kalau kita save, coba kita jalankan. Di bawahnya tabel, sekarang kalian lihat ada anchor atau link menuju ke latihan 1.html. Yang isinya seperti ini ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya kita udah ulas bareng-bareng. Tapi di sini belum ada link ke latihan 11. Jadi kita akan ubah latihan 1.html, kita tambahkan anchor menuju latihan 11, yaitu table. Saya akan masuk ke latihan 1.html. Untuk anchor yang di sini, yang latihan 10, saya akan copy aja teman-teman. Terus saya pastekan di bawahnya. Untuk yang latihan 10, saya ubah menjadi latihan 11. Untuk di sini pembahasannya saya ubah menjadi tabel. Kita part 1 aja. Oke. Kenapa part 1? Karena nanti di part 2 kita akan ulas lebih dalam lagi tentang tabel teman-teman. Jadi ada beberapa atribut yang belum kita ulas di video kali ini. Karena video kali ini udah cukup panjang ya teman-teman. Untuk pengembangannya kita akan ulas di video selanjutnya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita klik home, kita kembali ke latihan 1.html. Kalau kita masuk ke latihan 11, kita akan diarahkan ke sini.
Mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita di tabel dasar kali ini. Next kita akan bahas bagaimana cara kita bisa menggabungkan antara dua kolom ini atau kita bisa menggabungkan dua baris ini, kayak gitu. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.